记了歌。阿弥陀佛，阿弥陀佛，您永远在我心间。阿弥陀佛，阿弥陀佛，让我欢喜每一天。让我们一起来唱一首极乐歌，让我们一起来唱这首极乐歌。阿弥陀佛，阿弥陀佛，您永远在我心间。阿弥陀佛，阿弥陀佛，帮我度过每一天。让众生一起无忧无虑唱这首极乐歌，让众生一起同唱这世间最快乐的歌。阿弥陀佛，你永远在我的心间，让我终是欢喜每一天。阿弥陀佛，您永远在我心间，伴我唱着，让我为众生唱一首极乐歌，让我为众生唱这首极乐歌。阿弥陀佛，阿弥陀佛，您永远在我心间。阿弥陀佛，阿弥陀佛，让我欢喜每一天。Memanjatkan nama kata-kata, saya akan mengucapkan kata demi kata. Hadirin mohon mengikuti apa yang saya ucapkan. Arahat sama Sambuddha Bhagavata Buddha Bhagavata Abhivade Swagato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami Supatipano Bhagavato Sawati Sangho Sangha Namami. Sabbe satta bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Saya mohon kepada semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi bahwa pada hari ini saya Eka Gunawan menerima Liana Liati sebagai istri saya yang sah, dan saya berikrar akan selalu berusaha mencintai istri saya dan membuatnya bahagia. Akan setia kepadanya dalam pikiran dan perbuatan. Akan menghiburnya dalam kesulitan. Akan bersama-sama mendidik anak-anak. Akan menjadi teman hidupnya di waktu senang dan di waktu susah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati saya dan Buddha, Dhamma dan Sangha melindungi saya. Arahato
Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Saya mohon kepada semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi bahwa pada hari ini saya Lianayati menerima Eka Gunawan sebagai suami saya yang sah, dan saya berikhrar akan selalu berusaha mencintai suami saya dan membuatnya bahagia, akan memperlihatkan kesabaran dan kesetiaan saya padanya dalam pikiran dan tingkah laku, akan mentaati petunjuknya yang baik, akan menjadi ibu yang baik dari anak-anak, akan menjadi teman hidupnya di waktu senang dan di waktu susah. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkahi saya dan Buddha, Dhamma dan Sangha melindungi saya. Cinta ini maka terikatlah cinta kasih mempelai wanita kepada mempelai pria. Iki ketawa dikit, Koko ketawa. Pernikahan. Simbol di dalam agama Buddha akan diikat dengan kitab kuning yang tidak akan karatan. Jadi diharapkan cinta Anda juga tidak akan karatan. Jadi loloskan. Jadi simbol berarti sekarang mana Anda harus berdua. Kalau mau pergi sendiri harus memberitahukan. Karena suami istri kan menghadapinya dekat ya. Kalau dia sampai pulang belum pasti khawatir. Jadi harus saling berkomunikasi. Nah kemudian kalau Anda sudah menikah, merasa sudah dewasa, tapi Anda masih punya orang tua masih melindungi anak-anak. Ibu bapak kalau mendekati kedua mempelai, mengerudui, ini simbol orang tua masih melindungi anak-anaknya. Karena walau bagaimanapun kan orang tua banyak kan ada masalah, bisa minta pendapat, nasihat dari orang tua. Gitu. Ini doa orang tua untuk bahagia anak-anak. Jadi orang tua memberikan blessing, pemberkahan untuk anak-anak. Memperjuangkan kebahagiaan itu dalam kehidupan rumah tangga Anda, antara lain dengan menepati ikrar atau janji yang baru saja Anda ucapkan di depan Buddha Rupa atau Buddha Rupa simbol dari Sang Buddha. Nah sebagai suami istri tentunya Anda saling mencintai dan berusaha untuk saling membahagiakan. Saling mencintai itu harus, kata dasar dari suatu pernikahan adalah cinta. Sang Buddha katakan cinta akan tumbuh bersemi bagai
lanjut abadi suami istri bisa hidup rukun, damai dan bahagia jika di dalam rumah tangga itu ada cinta kasih dan kasih sayang terhadap orang tua. Inilah yang akan membuat rumah tangga Anda bahagia. Jadi cinta itu harus. Kemudian janji untuk saling membahagiakan juga harus dilaksanakan walaupun sulit. Kadang-kadang kita ingin membahagiakan pasangan kita, tapi ternyata ucapan kita, perbuatan kita melukai hati pasangan kita karena ketidaktahuan kita akan hal-hal yang disukai oleh pasangan kita. Tapi tentunya ada berdua yang sudah mulai masa pacaran, masa pengenalan, penjajakan, sudah lebih saling tahu hal-hal yang bisa membahagiakan pasangan Anda, maka hendaknya itulah yang Anda lakukan, itulah yang Anda ucapkan. Nah, mengenai ucapan, biasanya hati orang akan terluka, tersinggung kalau mendengar kata-kata kasar, cacian, makian, apalagi hinaan. Karena itu sebaiknya antara suami istri jangan saling berkata kasar, jangan saling memaki, apalagi menghina, itu sangat tidak baik. Tapi memang kita akui sebagai manusia biasa yang belum mencapai tingkat kesucian, kita kadang-kadang masih bisa berbuat salah. Jadi mungkin nanti suatu ketika salah satu di antara Anda melakukan kesalahan, Anda kesal jengkel, kalau terpaksa mau marahnya 1 atau 2 jam. Jangan sampai antara suami istri karena ribut, marah, lalu tidak bicara berhari-hari. Karena kalau Anda sudah tidak bicara berhari-hari, terus Anda mau bicara lagi, pasti masing-masing merasa gengsi untuk bicara lebih dulu. Kalau Eka tidak mau bicara lebih dulu, Liana juga tidak mau bicara lebih dulu. Akhirnya antara Anda berdua tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan, dan ini akan terjadi salah tafsir, saling curiga, dan ini sumber keretakan rumah tangga. Dan ini tentunya tidak diharapkan. Jadi kalau Anda misalnya marah hanya 1 atau 2 jam, setelah itu harus syukur kembali, saling bicara lagi. Siapa yang merasa bersalah harus segera mengakui kesalahan itu, meminta maaf, dan jangan mengulangi lagi kesalahan itu pada masa-masa mendatang. Dan kemudian kalau kita mencintai pasangan kita, sebelum pasangan kita meminta maaf, kita sudah memberikan maaf terlebih dahulu, sehingga dalam hati kita tidak ada benci, dendam, yang ada hanya cinta kasih dan kasih sayang. Saling memaafkan itu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan saling mengatakan juga memberikan maaf, termasuk melakukan abaya dana dalam bentuk pemberian maaf. Nah, tentu ini akan sangat baik, ya, sangat agung, sangat mulia. Saling memaafkan di antara Anda berdua, sehingga tidak akan ada kebencian, dendam, dan itu memang sangat tidak baik. Saya mengatakan jangan menyimpan dendam di hati, ya, apalagi antara suami istri, sangat tidak baik. Nah, kemudian tadi Anda juga sudah berjanji akan saling setia. Mungkin salah satu cara menjaga kesetiaan yaitu Eka harus berpandangan bahwa Liana wanita yang paling cantik di dunia, yang paling baik, paling mulia, paling agung, paling sempurna, sehingga Eka bisa tetap setia pada Liana. Demikian juga sebaliknya Liana harus berpandangan bahwa Eka lah pemuda yang paling ganteng di dunia ini, yang paling baik, paling mulia, paling agung, paling sempurna, sehingga Liana tidak bisa tetap setia pada Eka. Masa muda katakan kesetiaan antara suami istri merupakan satu latihan pertapaan yang memang dipuji oleh sang muda sebagai umat rumah tangga. Karena kita tahu kalau suami istri berkumpul, kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang iri hati, yang mencoba memecah belah hubungan suami istri. Tapi Anda sebagai suami istri jangan mau terpecah belah, jangan mudah termakan hasutan, fitnahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetaplah saling percaya, saling menghormati, saling menghargai, sehingga akan tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian Anda juga sudah berjanji akan menjadi teman hidup di waktu senang dan susah. Kita tahu semua orang tidak ingin hidup susah, semua orang tidak ingin hidup dalam penderitaan. Tapi kalau suatu ketika ada karma buruk kehidupan lalu berbuah, salah satu di antara Anda mengalami kesulitan dalam sesuatu hal, kemunduran dalam usaha, dalam karir, atau mengalami satu penyakit, maka Anda hendaknya tetap bersama. Kalau Anda dalam kesulitan, Anda tetap bersama, maka beban kesulitan itu akan terasa lebih ringan. Anda pikul berdua dibandingkan Anda pikul sendiri-sendiri. Jadi kalau yang satu ada masalah, yang lain membantu menyelesaikan masalah, yang lain punya satu lagi sukses, yang lain membantu menghibur, membantu memotivasi, membangkitkan semangat hidup agar bisa tegar menghadapi hidup. Kalau yang satu yang sakit, yang lain patut merawatnya, bantu meminumkan obat, menyiapkan makanannya, dan sebagainya. Yakinlah tidak ada penderitaan yang kekal, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan, tidak ada penyakit yang tidak tersembuh
elektronik, acara-acara televisi, komputer, internet yang canggih. Tapi Anda sebagai orang tua jangan bosan-bosannya untuk terus memberikan perhatian, didikan, bimbingan yang baik. Kalau Anda sebagai orang tua tidak menginginkan anak Anda berkata kasar, maka sebaiknya Anda jangan berkata kasar di depan anak-anak. Jadi kalau bisa, kalau Anda mau marah jangan di depan anak-anak gitu. Ya kalau bisa jangan marah, rukun-rukun aja. Kalau ada cinta kasih kan tidak akan ada kemarahan. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangha Namami. Sampai satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tiga hari.
renungi tentang arah langkah dalam hidup ini. Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia.